Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, baik kawan-kawan, kita sudah masuk ke Zoom hari keempat dan pada kesempatan kali ini pematerinya sama seperti hari kemarin, yaitu Pak Najamuddin tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Najamuddin. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah dapat dan melaksanakan kegiatan kita yaitu pelatihan, dan semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, disampaikan tadi bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu pembahasan kita ataupun materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Mungkin kawan-kawan ataupun rekan-rekan sudah tidak asing lagi dengan istilah K3 ini. Kita memasuki selanjutnya. Oke. Apa dan nanti? Nah, jadi kita yang pertama kita harus mengetahui juga tentang makna ya, makna daripada lambang ataupun logo daripada K3 yaitu maknanya tanda palang ya, palang merah di tengah ini yaitu pas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja ataupun PAK. Kemudian ini roda gigi ini, nah ini yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Itu lambangnya. Kemudian makna warna putih. Warna putih ini yaitu bersih dan suci. Warna hijau yaitu selamat, sehat dan sejahtera. Jadi makna 11 dirisi ataupun roda ini ada 11, yaitu melambangkan 11 ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan. Lanjutkan tentang filosofi kita tidak perlu saja, nanti ini akan kita bagi. Nah, ini tentang dasar hukum ya penerapan K3 ini di tempat kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang satu, di mana tempat dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Kemudian yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Kemudian yang ketiga, adanya bahaya kerja yang di tempat itu. Kemudian dasar pelaksanaan K3 ini yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Kemudian Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan P2K3. Kita singkat-singkat aja, ini banyak nih halamannya sampai 36. Nah, jadi nanti ini akan kita bagikan ya, biar rekan-rekan bisa mempelajarinya ya. Kalau di sini karena kita mengingat waktu dan pulsa juga, kota, kita menghemat juga. Karena ini ada dua materi yang akan kita sampaikan nanti. Yang kedua tentang cara melamar pekerjaan. Nah, jadi untuk K3 kita minta saja kita lanjutkan lagi. Kemudian dalam K3 ini yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, kemudian pengertian kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, kematian dapat terjadi termasuk insiden, ialah keadaan darurat. Kita lanjutkan saja ya, kita singkat-singkat saja ya. Ini piramida kecelakaan, kita lanjutkan. Ini tetap misalnya kita pilih yang poin-poin penting aja, nanti bisa dipelajari. Nah ini ya, upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama kita identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama yaitu pemantauan kondisi tidak aman. Yang kedua pemantauan tindakan tidak aman. Kemudian pembinaan dan pengawasan, pelatihan dan pendidikan. Kemudian konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya. Nah, biasanya kalau perusahaan itu diadakannya dibentuk suatu kayak ini ya, panitia ataupun memang bidang K3 ini. Nah, dan nanti pihak-pihak yang kompeten seperti dari dinas terkait akan memberikan petunjuk untuk tim K3 ini, sehingga apabila ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun mengawasi situasi daripada perusahaan itu ada timnya khusus gitu. Nah, jadi kita ada yang mengawasi itu. Jadi dengan secara sukarela nanti dibentuk tim oleh pihak perusahaan untuk pelaksanaan daripada K3 ini. Nah, itu makanya diadakan pelatihan. Nah, pada kesempatan ini kalau apabila kita misalnya individu, ya paling tidak kita mengetahui tempat-tempat yang berbahaya, kemudian atau kita mempunyai usaha. Nah, kita terapkan K3 ini. Nah, sehingga jangan sampai terjadi seperti kita komputer seperti ini kan, mungkin ada kabel yang terbuka gitu atau tidak aman, itu perlu kita adakan istilahnya itu pengamanan ya, pengamanan. Jangan sampai kabel-kabel atau colokan itu nanti ada kabel yang konsleting, itu bagian daripada K3 nanti sehingga kita tidak berbahaya gitu. Nah, itulah memang pentingnya pada kesempatan ini, walaupun kita bergerak di bidang komputer, tapi kita juga K3 itu perlu diterapkan karena kita berkaitan dengan keselamatan ya, keselamatan kita pribadi ataupun keselamatan teman-teman kita ataupun keselamatan ini pengunjung di tempat kita, di tempat kerja kita. Nah, jadi perlunya pada kesempatan ini saya sampaikan K3 ini penting ya, penting untuk kita terapkan baik kita pribadi ataupun kita secara umum. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yaitu pembinaan dan pengawasan, ada konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya. Nah, kemudian sistem manajemen, prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan dan sanksi. Itu. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini tidak, ini kita lewatkan aja ya. Jadi, kemudian ringkas rapi, oke. Nah, ini kalau di tempat kerja ya alangkah baiknya kita pasang ini ya, rambu-rambu seperti ini yaitu makna rambu di tempat kerja. Nah, seperti ini lambang ini yaitu tanda larangan ini ya. Nah, ini tanda larangan ini kayaknya ini ya. Ada colokan gitu listrik ya. Kemudian jangan dioperasikan ya ini. Nah, kemudian tanda sarana ini kebakaran ini pemadam. Nah, kita buat ini. Jadi di tempat kita, apalagi di tempat kita ada kegiatan perusahaan ataupun tempat pribadi, ini alangkah baiknya kita mempunyai pemadam apabila terjadi sesuatu, kita tidak panik, tapi kita telah mempunyai alat gitu, alat pemadam. Nah, kemudian ini tanda bahaya, hati-hati lalu lintas forklift. Nah, ini yang bawa lift itu ya, yang bawa ini. Nah, kemudian ini juga ada tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat, tempat berkumpul evakuasi. Nah, ini memang kita perlu ada dimanapun kita harus ada tempat evakuasi. Misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak
panik gitu. Jadi tahu tempatnya kemana gitu. Apalagi tempat kita itu bertingkat, tempat itu sempit kadang-kadang, nah, itu perlu ada jelas gitu kan tempat untuk evakuasi ataupun gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kan pastikan susunan barang rapi, nah, ini ada musola dan lain sebagainya. Nah, itu tanda-tanda dalam K3, ini juga label kemasan barang beracun, ini bagian daripada K3. Nah, jadi kita betul-betul di dalam tempat kita bekerja ataupun paling tidak kita mengetahui, jangan sampai kita setelah mengikuti pelatihan ini kita tidak tahu. Nah, seperti ini kan ada contoh ini gambar tengkorak ada silang, nanti kita bingung ditanya ini ada apa ini, kita tidak tahu kan. Jadi paling tidak kita tahu ya, kita pelajari lagi nanti kawan-kawan pelajari lagi tanda-tanda yang ada di K3. Nah, kemudian ini lagi banyak lagi ya, ini label-label transportasi bahan beracun dan berbahaya. Ini ada kemudian label pipa dan lain sebagainya, ini bahan beracun. Nah, ini nanti saya bagikan ya, teman-teman pelajari lagi. Nah, kemudian ada ini tanda dan makna papan informasi di tempat kerja. Misalnya isi teks gambar keselamatan, nah, informasi isi teks, perhatikan peringatan warnanya merah, radioaktif ini warna kuning, umum teks gambar dan lain sebagainya. Itu ini sama. Nah, ini juga ini bagian contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja ya. Kemudian ini sama, ini tetap, ini alat-alat ya, ini alat-alat. Apabila ini satu perusahaan ya, perusahaan ini yang mengandung risiko tinggi, itu perlu sekali ya, perlu sekali. Ini ada topi pengaman, kacamata, baju rompi, ini sabuk. Nah, itu perlu sekali. Tapi kalau kita nggak terlalu ya, tapi paling tidak kita mengetahui itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini dasar hukum. Dasar hukum memang keselamatan kerja ini, lanjutannya yaitu dasar hukum, yaitu tadi undang-undang tadi tahun nomor 1 tahun 1970 dan sebagainya. Ini masih banyak nih, jaminan sosial ada apabila terjadi sesuatu, ini tetap kita dilindungi oleh undang-undang, yaitu seperti ini kan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, jadi kita juga persiapkan nanti apabila terjadi sesuatu kita ada asuransinya gitu, kita diasuransikan gitu. Nah, kemudian ruang lingkup, nah kita lanjutkan saja, kita lebih singkat lagi, nilai kita singkatkan juga ya. Ini tidak perlu ya. Nah, ini klasifikasi kebakaran. Mungkin apalagi ada yang di Satpol itu, ada di pemadam, itu lebih tahu lagi ya. Lebih tahu lagi. Nah, ini juga, ini tahu kan kita, ini kalau alat pemadam ini nama-namanya seperti ini kan. Apa ini tadi ya, pemadam tadi ya. Ini sampai sedetail itu ya. Jadi K3 itu sampai memberikan pemahaman. Jadi kita itu nanti memang betul, nanti ada seperti itu ya, dilatih betul. Orang yang mempunyai, yang menangani soal K3 itu memang betul-betul memahami gitu. Nah, jadi kita bisa bekerja sama dengan pihak ini, Satpol PP, pemadam itu, BPBD gitu kan. Nah, jadi kita betul-betul dapat membantu bekerja sama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga masih juga soal kebakaran. Kita jangan panik. Nah, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini tetap apabila terjadi sesuatu, ini bagian daripada kegiatan di K3. Nah, begitulah kalau kita pada kesempatan ini kan, maka kita masukkan poin-poin K3 ini. Nah, jadi ada manfaatnya nanti gitu. Apabila kita di lapangan atau di tempat kerja kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu kewajiban pengusaha. Ini pengurus. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, nanti sama-sama kita pelajari. Nah, ini ya, kewajiban tenaga kerja. Jadi apabila kita sebagai karyawan,
Nah, yang pertama yaitu memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas keselamatan kerja. Nah, biasanya ini kan ada dari dinas itu ada pegawai khusus ya bagian pengawasan tentang K3 ini. Nah, yang kedua menggunakan alat pelindung ya APD yang diwajibkan. Nah, ini tadi seperti yang kita lihat tadi itu alat-alat pelindung. Nah, minimal kita di sini ya pakai sendal. Kalau kita mau seperti kita main di komputer, misalkan kita pakai sendal atau kita pastikan apabila ada konsleting daripada kabel-kabel itu kita tidak berbahaya gitu. Nah, jadi kita paling tidak tempat-tempatnya ada dilapisi ya, dilapisi pengaman gitu. Jangan sampai berbahaya. Kemudian ada bagian khusus yang menangani K3 ini cek betul ya kabel-kabel yang ada itu jangan sampai ada yang konslet sehingga berbahaya yang bagi pengguna. Kemudian yang ketiga memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Nah, ini yang seperti tadi ya sudah ada kan. Nah, kemudian yang keempat meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Nah, kalau kita di perusahaan nanti misalnya apabila ada kawan-kawan kita nih teman-teman yang masuk di suatu perusahaan, kita ada tempat yang nggak berbahaya seperti itu, atau misalnya mesin, ya kita minta betul lah kepada pihak pengusaha itu supaya dia memenuhi seperti sarung tangan, pakai topi, pakai sepatu pengaman gitu ya. Nah, jadi kita minta ya kalau ada nanti kawan-kawan kita ini yang ikut pelatihan ini yang bekerja pada perusahaan ataupun pada orang lain gitu kan. Nah, kemudian yang kelima menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan oleh para pengawas dan batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya tentang ini ya untuk pengamanan itu ya, pokoknya dipaksakan aja ya, kerja-kerja lah gitu kan. Misalnya ada tempat itu pakai ada gas itu yang berbahaya, tidak diberikan masker ataupun ada tempat misalnya di atas kepala nanti apabila di bangunan itu kan, bangunan bertingkat ataupun apa-apa, nanti kalau jatuh di kepala kita harusnya kita diberikan pengamanan kayak helm itu ya, kayak helm itu tidak ada helm, nah nanti apabila terkena ya kita akan berbahaya gitu. Nah, jadi kita menyampaikan keberatan itu apabila ada yang kurang cocok yang sudah ditentukan oleh K3 ini. Kita lanjutkan syarat K3 sudah, syarat dasar K3. Oke. Nah, utamakan ini salah satu slogan ya. Slogan daripada K3 ya utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itulah untuk K3. Nah, nanti materi ini saya sampaikan jadi rekan-rekan bisa mempelajarinya. Nah, jadi untuk selanjutnya gimana nih kita langsung saja ya, langsung saja atau kita mau kawan-kawan ingin ditanyakan atau tanyakan via WA ataupun pada kesempatan ini gimana ini baiknya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, kalau ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya silakan. Kalau belum ada dilanjut aja dulu, Pak. Biar lewat WA aja nanti. Iya, gitu ya. Mana sih yang ini? Dulu udah. Dulu. Jadi kita masuki yang selanjutnya ya bukan kerja tayang ya. Jadi kita sama-sama memaklumi lah ya, mungkin rekan-rekan keterbatasan juga dengan situasi ya, mungkin kesibukan ataupun dengan ya kuota pulsa terbatas. Nah, jadi kita agak singkat, mohon untuk dimaklumi. Nah, jadi kita lanjutkan saja ya bagi rekan-rekan yang masih ingin melamar kerja ataupun menyampaikan surat lamaran, maksudnya lamaran ini betul ya, bukan lamaran
misalnya mau tunangan itu bukan ya. Ini betul-betul untuk bekerja ini, surat lamaran kan. Jadi bisa aja untuk melamar cewek misalnya. Bukan ke situ, tapi ini untuk bekerja gitu ya. Jadi inilah melamar kerja, surat lamaran dan wawancara. Ini maaf ini PDF ini. PDF, jadi kita bukan PowerPoint, jadi kita agak pelan-pelan. Nah, ini jenis perusahaan. Nah, ini sudah tahu ya kawan-kawannya. Ini kita lanjutkan saja, nggak usah ini, kita intinya saja. Nah, ini mengapa mencari pekerjaan baru? Ya, biasanya kan kita sudah punya pekerjaan nih, sudah punya pekerjaan, kita ingin mencari pekerjaan yang lain. Nah, yang pertama kita ingin bekerja dengan perusahaan yang lebih besar. Biasanya seperti itu kan. Nah, kalau kita sudah bekerja di misalnya di tempat ini salon misalnya, kita mau bekerja misalnya di perkebunan atau di pekerjaan yang lebih besar gitu kan. Itu biasanya orang mencari pekerjaan yang baru itu. Kemudian bisnis perusahaan bertentangan sikap pribadi. Nah, ini biasa juga ini, ini kebanyakan sekali karena kadang-kadang namanya perusahaan itu kadang-kadang kita bekerja dalam tekanan. Nah, dalam tekanan inilah kadang-kadang menimbulkan kita berontak hati kita itu kadang-kadang daripada susah-susah seperti ini, gaji ya gampang, duit bisa dicari, tapi hatiku tidak bisa. Nah, jadi pasti itu kan udahlah aku nak cari tempat lain. Ya untung-untung kalau dapat perusahaannya lebih, kadang-kadang malah dapat perusahaannya lebih jelek, malah pengusahanya ataupun majikannya lebih tidak baik lagi gitu kan. Itulah kadang-kadang resiko kita sebagai pekerja itu ya namanya kita bekerja di tempat dengan orang lain kan. Kadang-kadang bekerja dalam tekanan. Nah, yang lebih baik kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita timbulkan jiwa wirausaha ataupun wira swasta. Nah, jadi memungkinkan sekali rekan-rekan nanti setelah mengikuti pelatihan ini akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita tapi tetap kita mempersiapkan untuk bekerja kepada orang lain ataupun kita melamar pekerjaan. Nah, tapi yang lebih utama lagi kita dapat nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita dewek yang bosnya gitu kan. Nah, seperti saya dulu sudah bekerja di perkebunan teh itu 17 tahun. Jadi PPL honor ke 8 tahun. Masih bekerja sama ini kan. Harus bayar sama Pemda, sama Kementerian Pertanian. Nah, kini coba-coba ya sudah buka usaha kopi, jadi bos dewek gitu nah. Nah, jadi kita itulah. Nah, jadi kalau kini ditanya apa? Bos. Nah, jadi pimpinan, direktur, kopi Kepahyang. Nah, kita ada kebanggaan untuk menyenangi kita lah, minimal untuk menyenangi kita. Apalagi kalau rekan-rekan yang masih bujang gitu kan. Yang masih bujang itu biasanya kalau kita swasta itu kan dia tidak bisa mengukur ya calon mertua tadi kan. Apa kerjanya? Wah, ini pengusaha kopi misalnya. Nah, tapi kalau kita bekerja misalnya honor, tapi tidak tahu di mana honor di Pemda. Paling mahal 2 juta, paling tinggi 2 juta gitu kan penghasilan kita kan. Nah, tapi kalau kita wira swasta, betul-betul kita bekerja itu orang itu tidak tahu, tidak bisa membaca gitu. Nah, walaupun kita satu komputer di rumah kita misalnya itu jasa pengetikan, jasa editing atau lain sebagainya, orang lain akan termotivasi atau tidak bisa mengukur ya. Mungkin kita bekerja itu apalagi sekarang ini kan bisa bekerja dari rumah online. Kita tidak tahu banyak sekali sekarang ini rekan-rekan kita tuh bekerja dari online, tidak keluar rumah. Sangko kita kan dia tuh nganggur. Tahu-tahunya pas di rekening duitnya banyak masuk. Nah, itulah namanya kini usaha kini ada jasa online atau dia bisnis online dan sebagainya. Nah, jadi saat ini kita gunakan lah ya teknologi yang ada saat ini. Nah, jadi tidak mesti kita harus mencari pekerjaan, tapi saya juga tetap menyampaikan ya apabila ada rekan-rekan nanti itu hak kita semua atau apabila nanti karena kita punya keahlian, keahlian, kita ingin bekerja sama orang lain. Nah, jadi walaupun kita tidak sekolah tentang komputer ataupun digital itu dengan IT, tapi kita minimal kita sudah punya ijazah ataupun ya sertifikat bahwa kita sudah punya keahlian nanti. Nah, sehingga kita bisa bekerja gitu. Nah, seperti maaf ya, anak saya kan kebetulan memang dia ini ya kuliah tentang IT ini kan. Nah, sama saja, dia kan dapat ijazah.
Nah, kemudian, kalau kita kursus dapat ijazah. Nah, paling tidak kita itu punya ininya bekal itu skill-nya itu yang ditanya. Saya lihat itu kan seperti itu pas di tesnya itu. Ya keahlian kita itulah. Kamu tuh bisa apa? Bukan ijazah dia itu tanya. Keahlian kita itu. Nah, jadi saya minta nanti betul-betul kalian itu bisa mempelajari betul ya materi yang disampaikan nanti yang betul-betul kita tuh punya keahlian, skill betul ya. Jangan cuma nanti dapat ijazah, apa kita dikasihkan dihadapkan dengan pekerjaan, kita bingung gitu kan. Nah, jadi saya minta ya ikutilah nanti pelatihan ini dengan baik sehingga kita apabila kita mencari pekerjaan itu lebih gampang. Orang akan menanyakan skill, keahlianmu apa gitu. Nah, jadi kita betul-betul kalau kita punya keahlian kita berani menantang. Saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, jadi kita lanjutkan mungkin ya ini biasanya orang mencari pekerjaan lagi itu tidak puas dengan gaji sekarang. Nah, seperti saya kemarin kan honor di itu Pemda. Karena gajinya waktu itu 1.200.000. Ya agak susah juga kita kan. Nah, jadi kita ya cari pekerjaan lain. Nah, pernah di PT dulu kan gajinya tidak sesuai, ya kita kerja tempat yang lain gitu kan. Kemudian tidak puas dengan atasan. Nah, ini kadang-kadang itu kita bawahan tidak puas dengan atasan ya susah. Nah, tidak mungkin kita atasan kita yang mundur, ya kitanya yang mundur gitu. Kalau dengan atasan karena atasan punya kuasa, punya uang. Nah, jadi ini salah satu ya tekanan batin kita ya, kita tidak sesuai mungkin cara dia menyampaikan atau memerintah kita. Ya namanya itu resiko kalau kita bekerja dengan orang lain. Kemudian pekerjaan berisiko tinggi dan berbahaya. Nah, itu kadang-kadang membuat kita takut bahaya misalnya. Terlalu jauh di tempat tinggal, kita misalnya kita dari Maluku, kita bekerja di Merigi atau kita bekerja di Lintang misalnya. Nah, ini kadang-kadang ya lebih baik kita bekerja yang agak dekat gitu. Nah, kemudian ini ada nih mengapa tidak mau cari kerja? Ini ada juga kita untuk banyak orang yang ingin mencari kerja tapi ada yang tidak mau cari kerja. Ini salah satu alasannya ingin membuka usaha sendiri. Nah, dia tidak mau seperti saya sampaikan tadi kan, tidak mau cari kerja, ingin saya buka aja lah seperti saya sekarang ini. Saya nggak mau cari kerja lagi nih. Nah, saya buka usaha seperti sekarang ini kopi bubuk gitu. Saya buka kopi bubuk. Nah, jadi kalian nanti bisa juga buka aja, cari komputer satu di rumah, kita buka usaha gitu kan. Kemudian tidak puas dengan gaji dari perusahaan, kemudian ingin melanjutkan studi, sudah merasa gagal dan frustasi. Nah, kalau frustasi susah nih, kalau gagal frustasi. Nah, itu waktu yang tepat mencari pekerjaan bagi yang sudah bekerja. Nah, kita lanjutkan aja karena ini banyak waktu yang mencari pekerjaan untuk ini. Nah, ini ya, ini boleh ya sumber yang tepat mencari lowongan kerja. Iklan ya. Nah, kita harus bisa melihat iklan ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu mengiklankan lowongan kerja, misalnya di surat kabar, majalah, kemudian melalui teman ataupun relasi. Nah, seperti ini teman ini kan misalnya ada yang bekerja di PLTA, dia ngomong, kau nak kerja enggak? Nah, ini ada lowongan katanya. Itu kan melalui teman. Sementara iklan ataupun di media tidak ada. Tahu-tahu dikit saingan kita dapat karena kita punya teman gitu. Nah, jadi perlu ini melalui teman ataupun relasi gitu. Kemudian melalui konsultan ataupun agen tenaga kerja. Nah, kemudian ini mungkin kita udah tahu nih ada agen itu kan vendor ataupun sebagainya. Nah, jadi kita bekerja, jadi kita diterima bekerja itu, kita mengetahui pekerjaan itu bukan langsung dari perusahaan, jadi melalui konsultan. Kemudian kantor dinas tenaga kerja. Ini kalau dulu kan kita dikenal dengan kartu kuning ya. Nah, jadi kalau kita daftar ke dinas, kemudian kalau ada lowongan pekerjaan, misalnya ada perusahaan atau lain sebagainya, nanti dinas itu akan menyampaikan karena kita sudah terdaftar di tenaga kerja. Kemudian pasang iklan pribadi mencari pekerjaan di surat kabar pasang iklan pribadi. Ada, seperti ini kan. Ini pasang kita buat iklan. Kita kan sudah ini di Borju ini sudah kita ikuti pelatihan. Nah, sampaikan saya punya keahlian ini, siap bekerja. Siapa yang membutuhkan, ini nomor WA saya. Nah, bila perlu sertifikat itu masukkan di Facebook atau di IG.
Nah, ini kita buat ini, pasang iklan. Ini iklan kita dewek, kita pasangkan. Nah, tapi tentunya kita harus punya skill ya. Nah, jadi apabila nanti banyak perusahaan atau orang butuh kita, ya kita harus siap. Jadi jangan ini, kalau ini bagus ini kalau kita bisa. Jadi memungkinkan untuk zaman sekarang itu kita mengiklankan kita. Ya. Nah, kemudian melalui website internet, kemudian profesional, grup dan lain sebagainya. Nah, ini perlu apa yang saudara harus observasi pada waktu cari kerja. Nah, ini kalau kita mau cari kerja, yang pertama kita tahu dulu ya bidang usaha dan produk dari perusahaan itu. Nah, seperti kita kan punya keahlian komputer. Nah, jadi tapi kalau kita bekerja misalnya di bengkel motor misalnya, ya jadi kita nggak kurang ini ya, kurang tepat gitu kan. Nah, jadi kita tahu dulu produk kita, keahlian kita nih. Kemudian pemilik perusahaannya kita harus tahu, prospek perusahaannya gimana gitu kan, apakah menjanjikan atau kan cuma untuk topengnya saja gitu kan. Kita harus hati-hati juga. Manajemen style perusahaan itu, lokasi kantor pabrik, lingkungan dan lokasi perusahaan, ukuran dan turnover perusahaan. Nah, ini salah satu proses ya kalau kita mau melamar pekerjaan, yaitu membuat lamaran kerja atau CV. Nah, kita harus membuat, itu ada khusus itu yang nanti ada ini bisa kita untuk CV ini memang ada banyak pengetahuan khusus itu ataupun ya kita bertanya lah dengan orang ya, dia jangan asal buat CV aja gitu. Ya, sehingga kalau kita sudah menyampaikan orang akan tertarik gitu dengan itu kita. Nah, ini kurikulum kita ini kan. Nah, jadi kalian bisa pelajari lagi, buka di Google kan bagaimana CV misalnya bank. Kalau bank ini dia minta ini kan CV kita itu. Nah, tapi apa yang harus kita tampilkan? Jangan asal buat aja gitu. Nah, sehingga orang baca dari sinilah, dia baca dari sini lihat oh ini bagus, cocok, ini yang saya mau. Nah, jadi jangan asal buat ini ya. Kemudian mengikuti employment, interview, seleksi tes, nah, kemudian personal, preparation, teknologi dan lain sebagainya ya. Kemudian ini bagian ya, bagian medical test dan lain sebagainya. Itu proses yang harus kita lalui. Nah, ini sudah biasanya kalau apabila kita sudah diterima atau sudah ini, nah ini seperti inilah bentuk-bentuknya ya, interview ini. Jadi biasanya ini ada seperti salah satu contoh ya, pernyataan bersifat umum ya, pertanyaan ya, tidak terarah gitu kan. Nah, kadang-kadang itu pertanyaan-pertanyaan di waktu interview. Jadi jangan sampai kita langsung panik. Ini nak ngomong apa, nak nanya apa Bapak nih. Nah, biasa itu. Biasanya kalau ada perusahaan itu menanyakan kadang-kadang yang kita hafali, yang tidak kita persiapkan gitu. Nah, jadi kita harus banyak-banyak lah kita ini ya, kita baca-baca itu kan tentang politik, tentang ekonomi gitu kan. Nah, jadi sehingga kalau ada yang ditanyanya agak nyeleneh, kita juga tidak jangan kaget. Nah, kemudian mempersiapkan diri untuk interview. Nah, ini silakan nanti baca ini, terlalu banyak, tidak terlalu detail kita. Kemudian pada waktu mengikuti interview, nah ini ya biasanya nih kalau kita kadang-kadang sudah dipanggil nih, kadang-kadang di sinilah waktu interview ini kadang-kadang kita gagal gitu nah. Pas wawancara langsung kita gagal. Nah, jadi kita harus persiapkan juga bersalam misalnya. Kita assalamualaikum, selamat pagi. Ya, kalau yang lain beragama silakan ya. Tentunya ada etika kita gitu kan. Sehingga orang yang akan menilai kita itu dia ada simpati gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita salam, jangan langsung aja langsung duduk gitu kan. Nah, jadi tetap kita memberikan salam, mempunyai etika kita dalam bekerja. Nantilah dulu soal cara kita bekerja. Enggak Pak, saya ini punya keahlian. Mau ilmu aku atau tentang etika. Ya semuanya kalau kita bekerja sama orang lain tuh etika kita penting, skill kita penting gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana menghargai diri kita. Nah, jadi di dalam ini ada interview, itu silakan nanti kawan-kawan bisa membaca lagi, bisa dipelajari. Nah, kemudian waktu yang mengikuti interview kita nggak usah, kita lagi pertanyaan yang sering. Ini
Nah, ini bahasa Inggris semua ya, tapi bisa diartikan lah. Nah, ini juga masih bahasa Inggris juga. Jadi saya agak lewatkan karena saya juga agak kelabakan juga kalau menyampaikan baconya aja lah payah nih. Nah, tapi kawan-kawan kan bisa ya, bisa baconya apa maksudnya. Ini bahasa Inggris nampaknya nih. Nah, jadi bukan bahasa kita nih, bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawa masih aku layani. Kemudian kompetensi, kemampuan apa saja yang harus diketahui. Nah, ini silakan dibacakan, diantaranya yaitu pengertian tentang sistem belajar orang dewasa. Nah, itu ada, kita biasa dilatih gitu kan. Kemampuan untuk cepat mengidentifikasi masalah. Misalnya ada masalah, kita tahu ditanyakan, ini ada masalah, bagaimana menyelesaikannya. Jangan sampai kita diujinya, dites, bagaimana Pak ini kalau ada masalah seperti ini, misalnya ada komputer ini ngadat gimana, oh ya ganti aja Pak, beli baru aja. Jangan. Nah, jadi kalau paling tidak, oh kalau gitu Pak, ini paling kerusakan nih Pak. Pertama kita cek dulu ininya, pertama ya pastikan listrik itu pengapiannya masuk, jangan sampai kita buka dulu komputer, tidak tahunya listriknya ya apinya tidak masuk gitu kan, tapi komputer udah acak-acakan gitu. Jadi kita cek dulu Pak, pastikan listriknya pengapiannya masuk gitu. Nah, jadi kita harus punya ini ya, mengidentifikasi masalah dulu gitu. Ini ditanya nih waktu sama ini orang yang ngetes kita itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi persyarat yang sering muncul dalam iklan lowongan kerja, itu silakan itu. Ini biasa aja nih kan, profil dan calon potensial. Nah, punya apa saja observasi interview. Ini tidak perlu ya. Nah, ini bisa dibaca aja kan. Ini boleh dibaca aja. Nah, kemudian ini sama juga, ini banyak nih ya. Saya nggak nyingkat tadi. Tapi nampaknya memang ini perlu untuk kita pelajari, tapi mungkin kita tidak melalui tayangan Zoom ini. Nah, silakan nanti dipelajari. Nah, ini menulis surat lamaran kerja. Ketiklah lamaran saudara dengan komputer, mesin tik. Nah, kalau dulu kan mesin tik tuh. Nah, saya juga masih punya mesin tik. Kalau sekarang kan komputer manual atau tidak lagi dipakai kecuali kalau diminta gitu. Nah, jadi kalau ada kan perusahaan itu kan masih minta harus tangan asli, dia tahu bentuk apa karakter orang yang menulis. Nah, banyak kalau sekarang nggak mau lagi. Kalau orang karakternya misalnya nulisnya seperti tulisan dokter, ya nggak ada yang bisa baca, nanti bingung. Nah, mendingan dibuat sekarang itu ya pakai komputer, Pak. Nah, jadi tapi ada perusahaan yang mau lihat ini jiwa kita itu kan dari tulisan kita bisa lihat tuh. Nah, jadi masih ada yang minta tulis tangan gitu. Boleh-boleh aja gitu kan. Nah, ini tulis tangan ya. Nah, ini English style, bukan Indonesia style. Terdiri dari lamaran dan kurikulum vitae. Kopi ijazah perlu saja yang dilampirkan. Materai tidak diperlukan. Nah, jadi kalau dulu kan ada tuh perusahaan pakai materai gitu, tempel, tanda tangan. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Nah, setelah kita ikut lalu lulus, nah, baru dibutuhkan misalnya perjanjian atau MOU, perjanjian kerja, nah, itu perlu pakai materai. Tapi kalau waktu proses lamaran itu tidak perlu. Gitu. Surat lamaran satu halaman saja, jadi jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Itu payah dia, panjang gitu kan. Jadi, cukup satu halaman, jangan terlalu kecil ya tulisannya. Jadi bisa dibaca gitu kan. Paling enggak itu 12, 10, 11 lah ya, jangan kecil. Jangan 8 ukurannya nanti, kecilan itu. Nah, kemudian CV yang komprehensif, tempel lembar foto terbaru. Nah, jadi jangan foto kita yang masih muda atau notif ini ya. Ya boleh aja. Carilah, dipilihlah yang foto. Nanti kan di situ ada 4 foto ya, foto atau 4 foto. Nah, kita tampilkan lah, kita sampaikan. Ya, cari yang agak inilah, kalau cewek agak cantik, yang cantik, ya. Yang cowok agak ganteng, jangan bagi kusut. Bagi kusut katanya, ah, ini payah. Kita jadikan satpam, kusut, ngantuk misalnya. Nah, kita suruhkan komputer, gawat, tidak kan bisa ini orang. Jadi padahal yang nengok dari wajah, karena kita salah ngasih foto tadi. Nah, jadi foto pastikan foto itu yang agak smile gitu, agak meyakinkan gitu.
Nah, kemudian isi surat lamaran. Nah, ini biasa alamat dan nomor telepon, alamat pemasangan iklan, kalau ada iklan. Nah, kalau iklan, sebutkan jabatan yang dilamar. Nah, kita sebutkan nih, sebutkan. Ya, misalnya kalau kita di dinas itu kan juga kadang-kadang saya ingin melamar pekerjaan di misalnya di bagian administrasi gitu kan, administrasi perkantoran. Jangan langsung tidak menyebutkan. Kalau tidak menyebutkan, tahu-tahu dikasihnya jabatan supir misalnya. Nah, kita tidak punya ini keahlian gitu kan. Nah, tapi sebutkan, kita lampirkan nanti ijazah kita. Kemudian sebutkan sumber informasi. Nah, kalau kita ada informasi, misalnya kita dapat itu dari iklan, dari media, kita sebutkan. Kita dapat itu dari mana gitu. Nah, kemudian ini sudah ya. Nah, ini keahlian khusus yang dimiliki. Nah, seperti kalian nanti, kita sudah berani setelah kita tamat ataupun selesai kursus ini, kita berani mengatakan saya ahli. Ya, ahli komputer lah, ahli apa ini keahlian kita. Jadi kita sebutkan sesuai dengan piagam ataupun sertifikat yang kita dapatkan. Nah, itu sekarang ini kalau kita tidak mengikuti pelatihan ini, walaupun kita pintar, juga susah kita ngomong ahli. Tapi beruntunglah kalian, beruntunglah kita semua yang telah mengikuti kursus ini, sehingga kita mempunyai sertifikat itu, gitu. Nah, sertifikat. Jadi kalau kita mau melamar itu orang lihat dulu sertifikatnya, kelak dulu yang pacaknya tuh. Nah, setelah ada sertifikat, ini dari Borju, telah mengikuti pelatihan sekian bulan atau sekian bulan ini, sekian jam, maka mereka ini berhak untuk mendapatkan sertifikat misalnya keahlian tentang komputer itu. Nah, jadi kalian itu akan dipertimbangkan, ada nilai jualnya gitu. Nah, ketimbang kita buat tamatan S2. Tidak tahu S2 apa misalnya. Nah, misalnya cuma keahlian misalnya S2 peternakan, tapi kita susah ya. Tapi kalau kita sudah punya keahlian, boleh. Jadi kita lebih nilai jual kita gitu kan. Jadi saat ini memang kita butuhkan sekali untuk dapat tidaknya kita itu orang melihat daripada ini kita itu potensi kita itu dari ini ya, keahlian kita ya. Nah, jadi belajarlah baik-baik kalian paham ini sehingga kita mendapatkan nanti sertifikat yang kita dapatkan di pelatihan ini betul-betul kita bisa mempertanggungjawabkan dan ada nilai jual. Nah, jadi untuk isi suratnya ada contoh-contoh surat lamaran, ini sudah biasa. 5 kunci sukses dalam pekerjaan baru. Nah, ini ada bahasa Inggris lagi. Nah, silakan kalian lah ini. Ini memahaminya ini diartikan lah. Nah, ini kalau kita ada yang pindah kerja, suatu tantangan ya. Tantangan biasanya pekerjaan baru, suasana baru, masa orientasi tetap cepat berlalu, gagal sulit untuk mengulang. Segera ikuti gelombang demi gelombang yang datang. Bukanlah mata dan pasang telinga Anda mengamati dunia yang baru. Nah, itu kalau kita pindah ya, pindah ke jauh gitu kan. Jadi tak gampang juga ya. Tetaplah mencari kesibukan. Baca semua rekor yang ada, terutama mengenai pekerjaan yang terdahulu. Cari pekerjaan tidak akan mencari Anda. Cari pekerjaan tidak akan mencari Anda ya, jelas ya. Tak ada gawean mencari kita kan. Itulah yang mencari pekerjaan itu. Anda tidak diambil untuk dekorasi kantor, tapi untuk berproduksi. Tidak ada mungkin kita dipajang, walaupun kita cantik ya misalnya, cantik ataupun ganteng, didudukkannya aja di resepsionis itu duduk, gitu kan, atau didudukkan di situ. Tetap kita punya keahlian, paling tidak kita tahu mengarsipkan surat masuk, surat keluar. Jadi bukan cuma dekorasi kantor, gitu kan. Jadi siapapun harus punya keahlian. Kemudian manfaatkan waktu Anda dengan belajar banyak. Sampai Anda merasa bahwa pekerjaan sudah menyita semua waktu Anda. Nah, itu kadang-kadang bukan, yang mau sibuk apa dulu gitu kan. Nah, tapi kalau setelah kita merasa bahwa kita ini waktu kita sudah banyak, kita menyita waktu-waktu luang kita itu, baru ada kepuasan gitu. Nah, jadi kita carilah kesibukan untuk belajar gitu. Jauhi sifat berpangku tangan. Berpangku tangan itu kadang-kadang ya ini, hanya orang sibuk kita santai, pailah situ, aku santai well. Orang ada kerjaan gotong royong, pergilah situ. Atau kita duduk-duduk lah itu kan. Nah, jadi kita tidak bisa seperti itu. Kemudian tidak semua yang Anda temui itu hal-hal yang baru.
kan itu tidak perlu. Pelajarilah lingkungan kerja Anda yang baru ini kalau yang baru ataupun kita dapat nanti ya, kita dapat bekerja di tempat itu. Jadi kita harus pelajari lagi. Pelajari segala sifat-sifat atasan Anda. Nah, kalau kita sudah bekerja dengan orang lain, kita pelajari ya. Biarkan kita mempelajari atasan kita itu, tahu apa maunya, ketimbang nyuruh atasan kita tuh mengetahui kita, walaupun itu sanak kita atau family atau mamang kita gitu. Nah, paling tidak dia atasan, kita harus mengetahui apa maunya gitu kan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian ciptakan dan pelihara suasana kerja yang menyenangkan dengan kawan-kawan. Jangan kita mojo aja main HP. Ini kan menyendiri aja kan, kadang-kadang main game di kantor, walaupun kita honor misalnya kan. Jangan sampai datang pagi-pagi, balik jam 5. Tidak tahunya main game aja. Jangan. Tetap jangan menyendiri, kita tetap berkumpul dengan kawan-kawan gitu kan. Nah, jadi apalagi kita nanti bekerja sama di swasta kan. Kita tunjukkan lah ya, kita cari kesibukan yang betul-betul untuk kemajuan kita gitu. Nah, kalau Anda mendengarkan rekan-rekan Anda akan tahu banyak mengenai organisasi, intrik politik yang ada dan suasana kerja secara umum. Nah, kemudian rencana dan konsep kerja berbentuk abstrak, tapi karyawan tidak. Jadinya ini ya. Nah, jadilah seorang pencetus ide. Nah, pencetus ide, tapi jangan bukan banyak ide ya. Yang ini belum dikerjakan, ini ada ide lagi, ini. Dan ujung-ujung bingung, atasan bingung, kita sendiri kan kadang bingung, kebanyakan ide gitu kan. Nah, kemudian ini ada nih malu bertanya sesat di jalan, itu biasa. Jadi kalau tidak tahu kita bertanya lah ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini ya, oke, pikiran kontribusi yang nyata. Ini kakak kantor sudah mendapat pekerjaan. Nah, sudah mendapat pekerjaan. Nah, ini ya, kalau kita sudah mendapat pekerjaan, ini ada kondisi kerja, kita pelajari kan bentuk hubungan kerja. Ini ada masa percobaan ya. Masa percobaan itu 3 bulan biasanya itu kan. Ada kerja kontrak, kita harus tahu kita ini. Nah, seperti di Pemda kan sudah ada kerja KKWT. Nah, kemudian permanen misalnya diangkat jadi pegawai tetap gitu kan. Jadi kita harus tahu juga kita itu posisi kita. Nah, kemudian kita harus tahu tentang kompensasi, misalnya gaji kita, gaji pokok kalau kita lembur dan lain sebagainya. Nah, ini itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara melamar pekerjaan dan sampai nanti setelah mendapat pekerjaan. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti kita silakan konsultasi, kita koordinasi apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas ataupun belum pada kesempatan ini, di kesempatan berikutnya silakan nanti bisa lewat WA ataupun kita waktu offline untuk pertemuan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko, udah? Ya, terima kasih Pak Najamuddin. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Kalau enggak langsung foto-foto aja ya. Ya, foto. Oh iya, jangan lupa untuk ngisi absen ya. Absen jangan lupa. Bagi yang belum isi absen, silakan isi absen. Pak EN ada, Pak Hendri? Itu minta kayaknya.
Baiklah, sepertinya udah ya untuk foto. Jadi demikianlah Zoom kita di hari keempat ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita baca Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.